Pembuluh darah menjadi salah satu organ penting pada tubuh manusia. Ya, pembuluh darah bekerja memasuk oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Namun pembuluh darah juga bisa mengalami gangguan seperti pecahnya pembuluh darah pada otak. Kondisi ini tentu akan membahayakan kesehatan kita, bahkan memicu penyakit lain seperti terserang stroke. Hal serupa baru saja menimpa komedian Tukul Arwana yang dilarikan ke rumah sakit akibat diduga mengalami pendarahan otak. Tepat pada tanggal 22 September kemarin, Tukul tiba-tiba merasakan gejala ringan seperti rasa pusing dan tubuh merasa lemas. Hingga pihak keluarga segera melarikan pria yang berusia 57 tahun ini ke rumah sakit. Dokter menyatakan Tukul Arwana mengalami stroke pendarahan otak. Pembuluh darah di otak pecah memang bisa berujung pada penyakit stroke bahkan kematian. Lantas faktor apa saja yang bisa memicu datangnya penyakit ini? Dan benarkah pecahnya pembuluh darah sama dengan penyakit stroke? Langsung saja yuk kita simak penjelasannya bersama dokter di studio. Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan Dokter Haikal. Ya pemirsa dan juga Dokter Haikal, kita memang belakangan ini sempat dikagetkan oleh berita ya Dokter Haikal yang cukup membuat luka bagi seluruh pecinta komedian di tanah air Indonesia, yaitu Mas Tukul Arwana harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan otak. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah pendarahan otak ini penyebabnya apa Dokter Haikal dan apakah berbeda dengan stroke, Dok? Betul, dan tentunya kita prihatin ya karena Mas Tukul adalah tokoh komedi yang sangat luar biasa dan kita berharap Mas Tukul bisa kembali pulih. Dan tadi yang dikatakan Intan bahwa perdarahan otak itu juga dapat disebabkan oleh trauma kepala. Dan apakah sama dengan stroke? Di tengah kita sudah ada Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologis. Pagi Dok, apa kabar? Dokter Haikal, pagi. Dan kebetulan Intan, Dokter Nurul ini adalah dokter di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau Rumah Sakit PON, Dok ya. Oke, tempat Mas Tukul dilarikan ya Dokter Haikal ya? Iya. Nah, Tapi dokter, saya nggak ngebahas Mas Tukulnya ya, Iya. nanti saya melanggar kode etik. Oke, pasti dokter. Kita hanya akan membahas pendarahan otak ini dokter. Iya. Kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar masyarakat. Termasuk nih salah satu fakta dan mitos yang pertama nih dokter nih. Pendarahan otak katanya sama dengan stroke. Ini fakta atau mitos, Dok? Iya, itu salah ya. Artinya gini, perdarahan Dok, ya, mitos berarti? ya. Perdarahan otak itu ada dua macam. Satu karena trauma, yang kedua non trauma. Nah, non trauma ini salah satunya penyebabnya adalah karena stroke perdarahan. Jadi stroke perdarahan yang dipicu oleh salah satunya darah tinggi, karena tekanannya tinggi dipompa terus, jadi pembuluh darahnya meregang sehingga membentuk seperti balon, namanya aneurisma. Nah, karena pembuluh darahnya ini sudah tidak baik sehingga dia mudah pecah gitu, jadi kemudian pecah, nah kemudian terjadilah perdarahan. Hal lainnya adalah karena ada kelainan pada pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darahnya dia membentuk seperti tidak normal gitu ya. Artinya bentuknya agak berbeda, tidak lurus, merengkel-merengkel gitu. Kemudian itu juga bisa memicu perdarahan seperti itu. Dok, di layar kita lihat ada gambar otak, Dok. Nah, biasanya perdarahan itu terjadi di area otak sebelah mana, Dok? Oke, ini balik lagi sih, tergantung yang membentuk aneurismanya tadi di sebelah mana. Namun biasanya terjadi lebih seringnya pada daerah talamus di dalamnya sini, atau di area luar juga bisa gitu. Jadi memang tergantung banget, kasusnya berbeda-beda. Artinya Nah, di area sini yang paling sering di area dalam. Tadi dokter sempat katakan aneurisma ya. Jadi aneurisma ini adalah pembuluh darah yang melebar karena dinding pembuluh darahnya itu lemah, Dok ya? Iya, benar. Nah, ini penyebabnya apakah karena hipertensi atau karena ada fakta mitos berikutnya, Dok ya, bahwa penyebab perdarahan otak adalah tensi darah yang tidak terkendali. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Jadi Dokter Haikal, kalau kita sudah punya darah tinggi, itu harus benar-benar dikontrol dengan cara minum obat dan kontrol ke dokter secara rutin. Tidak boleh berhenti obat sama sekali gitu. Nah, itu faktor risiko utamanya adalah yang pertama tadi darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua bisa macam-macam. Misalnya faktor dari keluarga punya stroke juga. Ayahnya, ibunya, atau keluarga kandung itu punya stroke, maka pasien tersebut berisiko terjadi stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya riwayat keluarga stroke. Kemudian diabetes mellitus itu juga memiliki faktor risiko untuk terjadinya stroke. Namun biasanya kalau diabetes mellitus itu stroke-nya
tipe yang non perdarahan gitu. Oh, jadi ada bermacam-macam ya dokter ya? Iya, benar. Dokter, tapi ini kalau kita berkaca dari kasus yang saya baca ya, dari Mas Tukul kemarin, bahwa Mas Tukul itu merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa sebelum dilarikan ke rumah sakit. Nah, ada fakta dan mitos yang berkaitan dengan hal ini, dokter. Ini sering alami sakit kepala adalah salah satu gejala gangguan pembuluh darah otak. Ini fakta atau mitos, dok? Itu mitos. Oh, mitos? Iya, jadi nyeri kepala yang disebabkan karena stroke perdarahan, itu nyeri kepalanya khas, artinya sebelumnya belum pernah nyeri kepala seperti ini. Atau kalaupun memang nyeri kepala ini tidak pernah terjadi sebelumnya, artinya nyerinya sangat hebat dan kemudian disertai dengan satu penurunan kesadaran atau bisa juga gangguan perilaku. Atau tadi kalau misalnya kena di korteks yang bagian motoriknya ada kelemahan anggota gerak. Atau mungkin kena di bagian korteks yang bagian sensorik, maka pasien akan mengalami rasa kebas atau hilang rasa gitu ya, seperti itu. Jadi atau gangguan memori gitu, itu juga bisa, atau gangguan bahasa. Kita bisa lihat lagi di layar, dok. Ya. Tadi dokter sempat sebutkan korteks. Nah, bagian mana nih, dok, yang korteks tadi? Oke. Ya. Jadi korteks ini, dok, ya? Ya. Yang mana, dok? Ini kalau kena di area sini, ini korteks bagian motorik. Ini perdarahan yang di area yang tadi di depan tadi saya sebutkan itu akan mengakibatkan kelemahan anggota gerak. Sementara kalau kenanya di lobus yang parietal, dia bisa balik ke gambar yang sebelumnya. Oke. Bisa kembali ke gambar sebelumnya. Nah, ini yang area sini ini akan menyebabkan gangguan sensorik. Pasien merasa kebas, kesemutan atau tidak merasakan di area sebelahnya gitu. Nah, kemudian kalau di area korteks yang ini ada fungsi bahasa. Ya, fungsi bahasa, sehingga kalau misalnya kena di area yang korteks temporal ini bisa terjadi gangguan bahasa. Pasien tidak mengerti pembicaraan kita, atau kalau kena di bagian frontal dia malah nggak bisa bicara. Gitu. Bagian frontal ini yang paling penting juga untuk memori. Iya, jadi kalau misalnya kena di sini, dia selain ada kelemahan anggota gerak disertai dengan gangguan memori gitu. Tapi dokter, itu berarti kalau terkena di bagiannya masing-masing itu akan menyebabkan klinisnya akan berbeda ya. Kalau misalnya kena di osipital di kedua kanan kiri, ini akan menyebabkan gangguan penglihatan. Sementara kalau kena di cerebellum, dia akan menyebabkan gangguan keseimbangan. Jadi pasien merasakan vertigo. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan gangguan tersebut tergantung letak perdarahannya di area mana, dok, ya? Iya, benar. Nah, ini ada namanya batang otak. Di sini ada batang otak, ini area pusat kehidupan kita, artinya untuk nafas segala yang ngatur di area batang otak ini. Jadi kalau misalnya kena perdarahannya di daerah sini, ini bisa cepat banget meninggalnya. Iya, bahaya banget. Karena nggak ada. Dok, dan letak perdarahan tersebut tidak bisa ditentukan, misalnya kalau dia hipertensi letak perdarahannya di sebelah mana, sebelah sini, enggak ya? Tidak bisa. Ya, kecuali memang pasien kontrol, kemudian kok ada sering nyeri kepala gitu ya, kemudian dilakukan CT angiografi, nah kemudian ditemukan nih pembuluh darahnya, oh ternyata bentuk aneurismanya ada di sini. Ini itu bisa kita cegah terjadi stroke perdarahan gitu. Oh, jadi bisa dideteksi secara dini ya, dok? Bisa, ya terutama pada pasien-pasien dengan stroke, dengan hipertensi atau faktor risiko yang ada sebelumnya, itu perlu dilakukan medical check up untuk brainnya itu sendiri, brain check up. Ya. Dok, ini masyarakat juga perlu tahu terkait dengan pola hidup sehat. Termasuk makanan, dok, ya? Benar. Katanya perdarahan di otak itu disebabkan karena seringnya konsumsi makanan berkolesterol tinggi dan jarang olahraga. Fakta atau mitos? Tapi nanti, dok, jawabnya. Kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.